kamu nikah sama orang Taiwan tuh kehidupannya gimana sih gitu, apakah jadi ratu apa jadi babu? Aku nggak paham banget. Menurut kalian itu yang jadi ratu jadi babu tuh seperti apa? Hai guys, welcome back to my channel. Di luar udah anginnya udah semeriwing-meriwing banget nih. Aku lagi lihat cabe. Ini tuh cabenya tuh kata mertua aku tuh kecil banget. Ini tuh kecil itu bener-bener ini loh, pedes banget. Ini cabenya tuh udah bisa dipanen karena mertua aku tuh nanamnya di pot kayak gini. Nah, terus ini tuh kecil-kecil itu, ini cabai rawit loh guys. Aku tuh kalau bikin bakwan atau bikin apa tuh, aku tuh cabainya tuh di sini gitu, enak banget kayak cabai Indonesia karena ini tuh kecil ya, nggak besar-besar kayak gitu. Jadi enak banget kalau aku mau mau bikin sambal itu, sambal korek gitu ya. Ya aku tinggal cabut beberapa biji aja, ini udah pedes banget loh guys. Udah pedes banget. Guys, aku mau bikin ini, mau makan ini ya, karena tadi siang aku belum makan. Bikin ini tuh gak gampang banget ya, tinggal dibolak-balik aja. Kasih minyak sedikit, tinggal bolak-balik. Aku belinya instan, enak instan loh. Habisin dulu, ntar aku pakai telur. Kecapnya kecap bango, enak ya. Sama saus dawara. Ini saus tuh enak, karena recommended banget buat kalian, karena ini tuh ada mengandung bawangnya itu loh, bawang goreng. Ayo guys, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku udah jam berapa ya ini ya? Mau jam 2 lah ya, mau jam 2. Jadi aku ya sambil makan siang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh banget ya, karena suami aku tuh gak jadi dipindah kantornya. Setelah aku ngomong sama dia, karena aku ngomong sama dia dan mungkin dianya tuh ngomong sama orang atasannya apa gimana, aku nggak ngerti. Paham? Enak banget. Mungkin suami ngomong sama atasannya dan kalau kondisi keluarganya seperti ini kan susah banget, dan mungkin katanya itu diganti sama orang lain. Jadi suami aku tetap stay di Kaohsiung guys.
Jadi aku ya sama tinggal sama mertua, sama suami. Dan mungkin kalian banyak banget yang penasaran, nikah sama orang Taiwan tuh jadi ratu apa jadi babu sih? Sebenarnya ya, nikah sama orang manapun, entah orang Indonesia lah, orang Taiwan lah, Amerika, seluruh dunia lah, kewajiban istri itu ya adalah mengurus rumah tangga, mengurus keluarganya. Jadi kalau seumpama kalian itu beres-beres, nyuci baju, masak, ngurus anak, itu bukankah hal yang wajar gitu dalam rumah tangga. Dan ibaratnya banyak orang itu penasaran itu nikah sama orang Taiwan itu jadi ratu atau jadi babu. Maksudnya itu yang jadi ratu, jadi babu tuh seperti apa? Aku nggak paham banget deh sama pemikiran kalian yang kadang negatif banget sama orang-orang, negatif banget sama orang yang nikah sama orang Taiwan. Lah ntar ini lakinya miskin atau kaya sih gitu, ntar ini dia nikah sama orang Taiwan itu babu, jadi babu apa jadi ratu gitu. Diperlakukan gimana sih sama mertua, diperlakukan kayak gimana sih sama suaminya. Nah guys ya, itu mungkin banyak banget di pikiran kalian itu terniang-niang pertanyaan seperti itu ya. Aku bakalan bongkar semuanya ya. Nah menurut aku, nikah sama orang manapun ya, intinya itu ya kewajiban istri tuh seperti apa. Yang ngurus anak, ngurus rumah tangga ya wajib banget. Terus suami itu kerja dan mencukupi seorang istri dan anak, itu bukankah hal yang wajar gitu. Terus yang jadi babu, jadi ratu seperti apa? Ibaratnya kayak istrinya tuh harus banting tulang kerja gitu, atau menafkahi gitu. Apa gimana sih, aku nggak ngerti deh gitu. Kadang pemikiran orang itu, ada sih salah satu yang nanya, kamu nikah sama orang Taiwan tuh kehidupannya gimana sih gitu, apakah jadi ratu apa jadi babu? Aku nggak paham banget. Menurut kalian itu yang jadi ratu jadi babu tuh seperti apa? Aku nggak paham gitu ya. Intinya aku nikah sama suami aku ya, aku yang menjalankan kehidupan aku sehari-hari sama suami aku itu ya. Aku kewajiban seorang istri itu ya kayak ngurus anak, masak, nyuci baju, ngepel, nyapu, itu bukankah hal yang wajar? Dan suami aku cari nafkah, menafkahi istri, menafkahi anak, mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu bukankah seperti itu kah gitu? Apakah intinya bilangnya dapat suami orang Taiwan kaya atau miskin? Itu tergantung takdir kalian. Jika takdir kalian itu mendapatkan suami yang kaya, ya itu mungkin udah takdir kalian, rezeki kalian. Kalau seumpama ada salah satu yang nikah sama orang Taiwan dan dapat orang yang miskin, ya itu mungkin takdirnya mereka. Takdir itu nggak ada yang tahu, bukan nikah sama orang Taiwan atau bukan nikah sama orang Indonesia atau dimanapun gitu loh. Bahkan ada yang bilang gitu, aku bukan menuduh siapa sih ya, aku pernah ngelihat di komentar, nikah sama orang Taiwan itu kerja banting tulang. Banting tulang itu seperti apa sih? Maksudnya aku nggak ngerti. Kerja gitu loh, maksudnya kerja walaupun nikah sama orang Taiwan itu masih kerja gitu apa gimana sih? Aku nggak paham deh. Jangankan nikah sama orang Taiwan ya, nikah sama orang Indonesia pun juga itu kalian tuh kadang kerja ke Taiwan tuh ngapain? Kalau seumpama suami kalian di Indonesia itu udah mencukupi kalian ngapain kerja ke Taiwan gitu loh? Bukankah juga orang Indonesia juga seperti itu? Pokoknya intinya ribet lah gitu loh kalau ngurusin netizen gitu loh ya. Mereka sih nggak ngomong sama aku gitu, atau itu mereka tuh ngomongnya sama teman aku. Aku bilang ya udahlah, nggak usah digubris gitu kan. Karena teman aku itu juga orang nikah sama orang Taiwan gitu. Aku nggak paham sih gitu lah. Kadang pemikiran orang Indonesia tuh kadang seperti itu sih gitu. Nikah sama orang Taiwan, bentarnya jadi babu, bentarnya kerja terus. Selagi kita masih bisa kerja, ya apa salahnya gitu loh. Iya nggak sih gitu loh. Aku juga jualan online, aku nggak kerja, tapi aku jualan online, dan suami aku mencukupi kebutuhan apa yang aku inginkan.
bukankah berdalam rumah tangga tuh seperti itulah, saling ngebantu satu sama lain gitu kan, bukannya seperti itu ya? Aku kadang nggak paham banget sih gitu loh, yang jadi babu jadi ratu tuh kayak gimana, yang jadi ratu itu di rumah aja apa gimana, apa aku nggak paham sih gitu. Tapi ya intinya aku nikah sama orang Taiwan itu ya aku menjalankan kewajiban aku dan suami aku menjalankan kewajibannya gitu. Ya kayak aku yang ngurus rumah tangga dan dia pun yang ngurus pekerjaannya, dia cari nafkah. Ya udah seperti itu, nggak ada sih yang namanya kayak gimana-gimana gitu loh. Aku tinggal sama mertua juga, mertua aku baik, dan walaupun bukan orang Taiwan atau bukan orang Indonesia aja ya, nikah sama orang Indonesia pun juga kadang itu kan ada yang tinggal di rumah mertua dalam kondisi ya kadang mungkin beda-beda gitu loh orang itu ya. Jadi menurut aku jangan berpikir yang enggak gitu tentang nikah sama orang Taiwan. Aku pun juga nggak tahu ya bisa nikah sama suami aku ya mungkin adalah jodoh gitu. Jodoh, aku sama suami aku kan jauh ya, dari Kaohsiung ke Changhua. Ya mungkin jodoh ya susah ditebak gitu, susah banget ditebak. Kadang kamu mau kok nikah sama orang Taiwan ya, suami kamu tua ya, suami kamu kere ya, makanya orang Taiwan itu nikah sama orang Indonesia. Salah, kalian salah banget. Nikah sama orang Indonesia pun itu butuh biaya yang besar loh sayang, butuh biaya yang besar. Kalau kalian diinget-inget gitu loh, biaya pulang ke Indonesia untuk mengurus semuanya itu berapa, tiket dan segala macam, terus mahar apa, pesta dan segala macam, itu pun juga mahal gitu loh. Jadi buat kalian yang berpikir yang negatif, buang jauh-jauh gitu loh. Karena aku sama orang Taiwan ya biasa aja sih gitu loh, nggak ada perubahan yang seperti apa-apa. Suami aku cari nafkah, aku yang pengen apa yang suamiku mencukupi. Ya itu aja sih, nggak ada sih yang namanya. Tapi kok nikah sama orang Taiwan kok nggak punya pembantu? Itu mulut netizen itu bener-bener sadis banget gitu loh. Udah jelasin seperti ini, bilangnya seperti itu. Ini sayang ya, aku bakalan kasih kalian juga pengertiannya. Di Taiwan itu nggak sembarangan ngambil pembantu ya. Kalau kamu ngambil kaburan itu salah, beda lagi sih gitu loh ceritanya ya. Di Taiwan itu ada undang-undangnya untuk ngambil pembantu. Jadi tidak sembarang orang Taiwan itu ngambil pembantu. Jadi seumpama kalau di rumahnya itu nggak ada pasien yang sakit, itu nggak bisa ngambil pembantu ya sayangnya, dari negara manapun. Yang kedua, kalau kalian itu punya anak 2 atau 3 ya, 3-4 kalau nggak salah ini, kalau nggak salah ya. Jadi seumpama kalian tuh punya anak kecil, kalau ibaratnya anak kalian itu kayak berumur SD 5 tahun, 3 tahun, terus baru lahir, itu kalian bisa ngambil pembantu. Kalian bisa ngajuin surat-surat itu untuk surat-surat itu ke pemerintah, dan pemerintah bakalan ngeluarin surat untuk bisa ngambil pembantu. Jadi kalau seumpama kayak aku kayak gini ya, terus ada punya embul, punya satu, aku pengen nih ngambil pembantu, itu nggak bisa karena di sini tuh nggak ada orang sakit, terus anaknya juga embul cuma 1, itu nggak bisa, nggak memenuhi peraturan. Jadi ngambil pembantu itu nggak gampang banget. Contohnya kalau ibaratnya kalau kaburan itu beda lagi ya, beda lagi kalau kaburan sih ya. Kalau resmi itu nggak bisa ngambil pembantu, soalnya di sini nggak ada orang sakit, nggak ada anak kecil yang melebihi gitu loh. Jadi susah banget gitu dijelasin, nggak kayak di Arab atau di Indonesia, berapapun ngambil pembantu tuh oke-oke aja ya. Yang penting kita mampu untuk membayarnya, berapapun kita pengen ngambil pembantu tuh bisa. Kalau di Taiwan itu susah dan nggak bisa, harus ada peraturannya ya kayak gitu. Makanya kadang orang tuh berpikirnya itu negatif terus gitu loh sama ya orang gitu loh. Jadi intinya itu ya, nikah sama orang Taiwan atau nikah sama orang manapun ya sama aja sih menurut aku ya gitu loh, sama aja. Yang ngebedain itu takdir. Ibaratnya
suami kamu itu kaya enggak, suami kamu miskin, suami kamu pinter cari uang atau enggak, ya itu yang ngebedain gitu loh. Kalau suami aku bisa mencukupi apa kebutuhan aku pengen beli ini, pengen beli itu, dan yang penting aku nggak kerja. Ya terserah mau kalian itu mau manggilnya babu atau rabu, itu terserah kalian gitu loh. Yang penting aku happy sama suami aku, dan yang penting aku itu ya suami aku tanggung jawab sama aku gitu loh. Kalau kalian berpikir sama orang lain, kok orang lain kok kehidupannya kayak gitu loh, itu orang lain bukan aku. Dan kalian bisa ngelihat orang lain kok orang ini kok kayaknya tuh wow atau gimana, kayak nikah sama orang Taiwan itu semua orang tuh punya fashion sendiri. Mungkin mereka menunjukkan kebahagiaannya itu di sosmed atau berpakaian atau pamer. Aku nggak ngerti sih gitu loh. Kalau aku ya kayak gini apa adanya gitu loh. Seperti itu. Aduh, aku jadi intarnya ngomong salah nggak sih ya? Emangnya mungkin kalian tuh bakal di otak kalian tuh apa ya, kayak tanya-tanya gitu loh. Nah, terus biaya hidup di Taiwan tuh bener-bener mahal banget guys, mahal banget. Kalau dihitung-hitung mahal banget loh, mahal pol. Kalau dihitung-hitung mungkin gaji PRT 1 bulan pun kurang. Kehidupan di Taiwan itu cuma kehidupan apa? Kayak makan, kayak bayar cempauka, bayar asuransi, kayak bayar cempauka anak, cempauka istri, cempauka suami, itu udah berapa? Kalian yang kerja di sini ya, yang tinggal di sini kayak menjaga lansia pun harus bayar cempauka kan gitu loh setiap bulan. Pada sama aja di sini juga harus bayar cempauka. Nah, belum juga biaya anak ya, biaya anak tuh bener-bener mahal banget di sini. Peralatan anak tuh bener-bener mahal banget, apalagi yang kayak embul, kayak aktif-aktifnya kayak gitu ya. Masalah susu, masalah popok, masalah mainan, masalah apa, itu jangan tanya lagi mahalnya seperti apa. Terus juga kehidupan sehari-hari kayak makan, kayak beli ini, beli itu. Ya, intinya seperti itu ya. Di Taiwan itu biaya hidup tuh mahal guys. Kalau kalian tahu. Aku ngoceh terus ya. Ini enak banget tuh. Aku habis kayak satu. Ini menurut aku nggak ada yang namanya babu ratu, itu nggak ada. Nikah sama orang manapun ya sama halnya seperti itu. Kalau mereka memilih kerja, ya mungkin bukan berarti suaminya nggak mencukupi gitu. Kalau mereka kerja, ya mungkin pengen mandiri, kayak gitu ya. Aku nggak tahu sih. Oke, aku ini jam berapa ya? Jam 2, mau ke pos kirim barang kan. Puji ya, ceritanya segitu baik, jadi kalian jangan penasaran lagi ya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu berarti banget buat aku loh guys ya. Bye bye.